Perdana ya Mas ya. Nembe perdana nih. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan hidayah untuk berkumpul di mushola ini untuk mendengarkan ilmu. Ya, niki saderenge kula ngapunten, biasanya niki sing ngisi Ustadz Nur Kholis, tapi beliau nembe sakit. Alhamdulillah, mugi-mugi kula panjenengan dongaaken semoga beliau cepat sembuh. Amin Allahumma amin. Lalu ngapunten malih niki kula mriki cuma sebagai badal apa pengganti mawon. Nggih namine santri nak diken kalih ustadz nggih manut, karena ada kata-kata daripada ulama, beliau mengatakan imtithalul amr khairun min alfi adab. Menjalankan perintah guru itu lebih baik daripada menjaga 1000 adab. Kenapa? Orang niku, santri niku kadang beradab berangkang-berangkang di depan gurunya itu mudah, tapi belum tentu santri mau untuk disuruh jegur sumur. Nah, makanya menjalankan perintah guru itu lebih baik daripada menjaga 1000 adab di depan gurunya. Maka ada tembang Jawa bilang apa? Bocah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu ya penekno kanggo basuh dodot ira. Bocah angon, santri-santri, penekno blimbing kuwi, saya nyuruh ini kerjakanlah. Lunyu-lunyu ya penekno, berat kayak apa perintah saya, lakukan saja. Untuk apa? Basuh dodot iro pakaian. Loh, suruh mengerjakan tugas seorang guru kok buat membasuh pakaian. Apa maksudnya ini? Yaitu adalah membersihkan hati kita supaya bersih, dan nanti insya Allah keluar daripada pondok sudah, kalau istilah Jawanya, enak dipangan di masyarakatnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini sesuai daripada arahan beliau, saya disuruh untuk membahas daripada kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang daripada Rotibul Haddad. Di antara kesunahan puasa, di antara kesunahan puasa yang sangat ditekankan adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an. Maka haknya bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan sebagai petunjuk dan pembeda. Orang kalau beli motor itu pasti ada buku panduannya. Kalau seandainya sudah berapa kilometer harus diberikan oli. Kalau seandainya bensinnya habis harus diberikan bensin.
dan sebagai furqan, sebagai pembeda daripada hal yang haram dan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai undang-undang atau sebagai petunjuk kita hidup di dunia ini. Maka beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan di sini wayam bagi, maka seharusnya atau penting bagi kita ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitab al-aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailatin. Maka seharusnya bagi engkau terlebih di bulan Ramadan ini untuk mempunyai wirid, untuk mempunyai kebiasaan di dalam membaca Al-Qur'an, yang mana engkau harus melanggengkan membaca Al-Qur'an ini di setiap hari dan di setiap malamnya. Wa adna dzalika, dan beliau menganjurkan paling minimalnya engkau membaca Al-Qur'an ini antaktasira ala juz'in, engkau membaca 1 juz, fayakunu laka fi kulli syahrin khatmah, dan maka engkau setelah membaca Al-Qur'an maka engkau akan khatam. Kalau seharinya 1 juz, maka di dalam 30 hari engkau akan mendapatkan khatmah, akan khatam Al-Qur'an. Nah, khatmul Qur'an itu biasanya di dalam bulan Ramadan kan ada khatmul Qur'an. Nah, khatmul Qur'an ini apa fadilahnya? Dikatakan oleh ulama, orang yang membaca Al-Qur'an sampai khatam, lalu mereka mengumpulkan keluarga, sanak keluarga, dan mengumpulkan orang-orang tetangga, maka setelah dia menghatamkan Al-Qur'an, dilanjutkan dengan berdoa, maka doanya akan diamini oleh 4.000 malaikat. Dan kita tahu doanya malaikat itu pasti diampuni pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sholawat itu sholawat indanas, kata ulama, sholawat ketika kita sholawat, apa maksudnya? Kita sholawat kepada Rasulullah, berarti Rasulullah ini butuh, bukan Rasulullah butuh, akan tapi kita yang butuh. Guru saya pernah mengatakan ibarat gelas kalau diisi oleh air pasti kalau penuh jadi luber. Lah Rasulullah ini seperti itu. Rasulullah sudah tinggi derajatnya, tidak butuh doa Rasulullah. Akan tapi kenapa kok kita sholawat? Supaya kita mendapatkan luberan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholawat daripada malaikat kepada Rasulullah SAW. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawat daripada malaikat kepada Rasulullah SAW itu adalah bentuk istighfarnya para malaikat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ini sudah tidak punya dosa, kenapa kok diistighfari? Supaya istighfarnya ini luber kepada umatnya. Lalu beliau di sini mengatakan wa a'la dzalika an takhtima fi kulli thalathati ayyam, dan paling maksimalnya engkau menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu 3 hari. Berarti setiap harinya 10 juz. Nah, ini tingkatannya tingkatannya para orang-orang yang soleh, orang-orang para waliullah. Kalau kita yang di minimalnya saja. Nah, maka di dalam Al-Qur'an ini kenapa kok menjadi ibadah yang sangat agung? Karena Rasulullah ini pernah bersabda, afdhalu ibadati ummati adalah tilawatul Qur'an. Paling afdolnya ibadah umat Nabi Muhammad ini adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu walaupun jenengan tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan wirid. Kalau wirid dituntut
kita dituntut untuk mengerti arti di dalam wirid tersebut walaupun secara globalnya, bukan secara terperinci. Maka di dalam Al-Quran itu kata guru saya ada 5 keutamaan. Ada 5 keutamaan yang diberikan kepada penyandangnya. Yang pertama adalah liman ta'allama wa 'allamah. Bagi orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Beliau dulu ada ulama dari Indonesia. Kalau jenengan tahu namanya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Itu Syekh Yasin Al-Fadani, itu Fadan dari daerah Padang. Itu beliau saking alimnya, beliau ini dituntut atau diminta untuk ngajar di Mekah. Kalau seandainya beliau sudah duduk, maka ulama dari Maroko, ulama dari Suriah, ulama dari Mesir kumpul untuk ngambil sanad hadis dari beliau. Karena beliau julukannya adalah Musnidul Alam. Akan tapi walaupun beliau ini alim, beliau di rumahnya kalau sore bikin TPA. Beliau bikin TPA. Kata santrinya, wahai Syekh, engkau ini ditunggu oleh para kiai, ditunggu para syekh di Mekah untuk mengambil ilmu daripada engkau. Kalau anak-anak ini anak TPA diurusi santri-santri sudah cukup. Akan tapi beliau mengatakan yang mau belajar di Mekah suruh nunggu setelah maghrib. Saya mau ngajar dulu anak-anak TPA. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam keafdolian man ta'allamal khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamah. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian umatku adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka pengajar Al-Quran itu harus dihargai, baik penghormatan secara materi atau yang lainnya. Yang kedua adalah bagi orang yang menghafalkan. Jangan lagi orang yang menghafalkan, orang tuanya orang yang menghafal Al-Quran. Besok kelak kalau seandainya mereka dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan itu nabi bukan, itu malaikat bukan, akan tapi siapa itu? Itu adalah orang tuanya, orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran itu di dunia dan akhirat. Termasuk daripada keutamaannya adalah jasadnya tidak akan hancur. Kalau seandainya mereka mati, jasadnya tidak akan hancur. Syaratnya dia harus hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Lalu yang kedua adalah mereka adalah keamanan di bumi. Sebagaimana dikatakan di kitab Durratun Nasihin, laulahumu bainal anami ladub dikat ardun wajibalun lirtikabil khoti'ah. Kalau bukan karena mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya mau mengadab satu kaum, kok ternyata di situ ada penghafal Al-Quran, urung, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi mengadab orang-orang di situ, karena sebab di situ ada orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka kita doa yang sudah tidak bisa menghafalkan Al-Quran, semoga anak cucu kita ada yang menghafalkan Al-Quran. Amin. Lalu yang ketiga adalah liman ta'addaba, bagi orang yang beradab dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh Al-Quran disentuh kecuali dalam keadaan mempunyai wudu, tidak boleh berhadas. Maka dulu ada orang ini tidak pernah sholat, setiap harinya maksiat, minum khamr. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, tatkala itu dia menemukan sobekan Al-Quran. Lalu beliau ambil, ya Allah, Al-Quran. Beliau cuci,
beliau bersihkan, beliau jemur, lalu beliau kasih minyak wangi, ditempatkan tempat yang tinggi. Maka tatkala beliau ini meninggal, alhamdulillah beliau ini sudah tobat jadi orang soleh, mati husnul khotimah. Maka ada satu ulama, dia ini heran, kenapa orang ini bisa masuk surga, bisa mati husnul khotimah, padahal dia ini adalah orang yang mabuk, orang yang tidak pernah sholat, akan tapi kok dikasih kedudukan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau ini tidur, ada suara malaikat. Malaikat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata, dia orang yang pemabuk ini tatkala memuliakan ayatku, memuliakan namaku, maka aku akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab Fathul Alam itu tasawuf, namanya tasawuf. Tasawuf membolak-balik Al-Qur'an itu tidak boleh pakai ludah. Ini biasanya ngoten, pakai ludah, orang hitung duit. Tidak boleh tidak boleh membolak-balik dengan ludah. Itu kata ulama di situ haram. Haram. Wah, haram Ustaz. Kayak gitu tuh haram, radikal gitu. Haram. Kata ulama haram. Kalau ada yang tidak mengatakan haram, coba mriki. Tak kayak idu pipine. Wah, moh jijik. Loh, aku iki jijik dikei idu. Iki Al-Qur'an, pipimu moh dikei idu. Apa meneh Al-Qur'an? Lebih agung mana pipi jenengan dengan Al-Qur'an? Oh ya Al-Qur'an. Lah ya. Terus tidak boleh menerima Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Tidak boleh menerima Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Biasanya kalau di sini tahlilan, ada tahlilan, biasanya kalau dikasih Quran diterima dengan duduknya. Jenengan tahu 17 Agustus Republik Indonesia, tatkala Presiden Jokowi dikasih bendera oleh Paskibraka, lah diberikan bendera, wani Pak Jokowi menerima bendera dengan duduk. Yang melebu YouTube langsung, gak ngergani Al-Quran. Nah ini jenengan tidak ngergani bendera saja, jenengan ribut, apalagi ini Al-Quran. Bendera Republik Indonesia itu agung karena itu menunjukkan kecintaan kita kepada Indonesia. Akan tapi ini Al-Quran pasti lebih afdol daripada bendera. Lalu yang selanjutnya adalah orang yang memandang Al-Quran. Bayangno, delok tok niku diganjar kali Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada guru saya, itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Sekarang umurnya sudah 40 tahun. Itu kalau seandainya lalan Al-Quran itu sudah kayak Al-Fatihah, tanpa melihat, di luar kepala. Akan tapi tatkala beliau melalal Al-Quran, itu beliau masih baca. Saya tanya, Pak Syekh, engkau ini sudah hafal Al-Quran, tapi kenapa engkau ini ngelalal Al-Quran pakai baca? Kata beliau adalah membaca ibadah, memandang ibadah, karena ingin mendapatkan pahala yang double. Kata Rasulullah, memandang yang dihitung ibadah itu ada 3. Yang pertama memandang Al-Quran. Yang kedua memandang laut. Memandang laut. Kenapa? Karena tatkala jenengan melihat laut, itu jenengan bakal mikir, laut gedene kaya ngene, terus sing gawe kaya apa? Laut kaya gini gedene, ngurase kaya apa? Maka jenengan melihat kebesaran makhluknya Allah Subhanahu wa taala, jenengan akan melihat kebesaran penciptanya. Lalu yang ketiga adalah memandang orang tua. Nah, ini ada anak-anak muda ini. Ada anak muda kalau pulang nanti orang tuanya dilihat, tak jamin orang tuanya bilang, bali kondi kok jadi gendeng kok.
Nah, memandang kata ulama memandang ini adalah memandang dengan penuh keagungan. Memandang dengan keagungan. Jenengan bayangkan ada ulama atau ada Pak Presiden atau ada orang yang antum segani, jenengan melihatnya dengan apa? Mau mandang kayak gini kan tidak mungkin. Tapi memandang dengan rasa wibawa. Lah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an, itu yang paling penting. Mau cotok tapi gak diamalno ya padha wae. Kadang orang, kata guru saya, orang yang mengamalkan ilmu, mengamalkan Al-Qur'an, membaca lalu mengamalkan, maka dia akan mendapatkan ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada tiga unsur. Yang pertama adalah ilmu fikih. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Di dalam fikih ada. Wa aqimus shalat wa atuz zakat, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, di dalam fikih ada. Lalu ada ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah ini Maha Esa. Allah ini satu. Dan yang terakhir adalah kisah-kisah yang merujuknya nanti kepada dua ilmu tersebut. Dan orang yang sudah mendapatkan tiga unsur ini akan mendapatkan ilmu yang paling tinggi, yaitu adalah fiqhul akbar. Fiqhul akbar, yaitu adalah fikih yang paling tinggi, namanya adalah ilmu tasawuf. Kadang orang ini pinter fikih, akan tapi menghukumi satu masalah dengan nafsunya dia. Hatinya tidak bersih hingga dia memberikan hukum sesuai dengan nafsunya dia. Ada orang dia ini masjid, misal masjid akhirnya dibikin tinggal atau nginep di masjid. Kalau 1 hari 2 hari mungkin tidak apa-apa, akan tapi ini 1 hari 2 hari sampai berbulan-bulan, jadilah masjid ini adalah hotel gratisan. Nah, kalau ditanya, tidak boleh kayak gini, tidak boleh nginep di masjid sampai berbulan-bulan kayak gini. Loh, di dalam madhab Imam Syafi'i tidak apa-apa. Nah, ini sesuai nafsunya dia yang keluar. Akan tapi dia tidak melihat setelahnya. Haknya masjid itu adalah untuk belajar seperti ini, untuk ngaji dan untuk sholat, bukan untuk tidur. Sama seperti di masjid, antum lewat di masjid untuk kencing saja, ya, disamakan masjid ini kayak pom bensin. Maka harus kalau seandainya dia tahu atau belajar tasawuf, maka dia akan merasa menghukumi sesuatu tidak dengan nafsunya dia. Oh iya, tidur di masjid itu tidak apa-apa, akan tapi apa pantas masjid ini buat tidur-tidur saja. Lalu yang kedua, kata guru saya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fahuwa fasik. Orang yang belajar fikih saja akan tapi tidak belajar ilmu tasawuf seperti kitab ini, maka dia termasuk orang yang fasik. Orang yang fasik, sembrono kalau di dalam agama. Waman tasawwafa walam yatafaqqah, dan orang yang belajar tasawuf akan tapi tidak belajar fikih, maka fahuwa zindiqah, maka dia ini akan menjadi orang yang zindik. Apa itu zindik? Orang yang Islam tapi ajarannya kayak orang kafir. Tidak usah sholat. Dan terus gimana kalau kita tidak sholat? Kita itu menghadap Allah sama Rasulullah cukup dengan cinta. Dari satu sisi dia sudah menyalahi Al-Quran. Allah SWT berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ngaku cinta sama Allah, maka fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada engkau. Lah saya tanya, Rasulullah niki pernah ninggal sholat atau mboten? Rasulullah tidak pernah ninggal sholat. Tapi kok ini orang
malah meninggalkan sholat, berarti dia tidak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu ada bukti. Kalau seandainya ibu-ibu yang pernah nikah, ibu-ibu ini yang pernah nikah, kalau seandainya nyuruh suaminya belikan cincin mas, pasti belikan rumah mas, dibelikan. Itu tanda suaminya jenengan cinta kali jenengan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Allah Subhanahu wa taala merintah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh jenengan buat sholat. Tapi kalau jenengan kok buatan sholat, berarti jenengan ini cinta Allah buatan. Maka dua ilmu ini, tasawuf dan fikih ini harus seimbang supaya menjadi orang yang soleh. Semoga yang sedikit ini dapat menjadikan kita cinta dengan ilmu dan menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ilmu. Orang yang belajar ilmu dari dia ini datang sampai beliau ini pulang, sampai mereka ini pulang, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang haji mabrur, orang yang haji dan hajinya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jenengan ini satu hari datang ke majelis ilmu satu kali, satu haji mabrur. Kalau seandainya sampai 30 hari, maka 30 haji mabrur. Dan di bulan Ramadan ini pahala dikalikan 1000 kali lipat. Berarti kalau seandainya 30 haji mabrur, maka pahalanya dikali lipat menjadi 30.000 haji mabrur. Semoga sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.